Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan semangat untuk mencari ilmu. Pada video sebelumnya, kalian sudah belajar tentang bagian-bagian pada tumbuhan beserta fungsinya. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang proses fotosintesis pada tumbuhan. Ketika sudah mendekati pukul 12 siang, biasanya perut kalian sudah mulai keroncongan. Betul kan? Nah, itu tandanya lapar sudah melanda. Apa yang kalian lakukan ketika merasa lapar? Yaps, tepat sekali. Kita akan segera menyantap makanan seperti nasi ayam, bakso, pizza, dan lain-lain. Nah, jika binatang yang merasa lapar, seperti harimau, apa yang akan dilakukan? Wah, betul sekali. Harimau akan berburu binatang lainnya untuk dimangsa, seperti rusa, zebra, kerbau, dan lain-lain. Lalu bagaimana dengan tumbuhan? Apakah tumbuhan juga merasa lapar? Bagaimana tumbuhan memasak makanannya ya? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, yuk kita belajar bersama-sama tentang proses fotosintesis pada tumbuhan. Tumbuhan itu tidak seperti manusia dan binatang. Manusia ketika lapar akan segera menyantap makanan. Binatang ketika merasa lapar akan segera mencari atau berburu makanannya. Sedangkan tumbuhan, jika merasa lapar, maka mereka dapat memasak makanannya sendiri dengan bantuan energi cahaya matahari. Lalu, bahan-bahan apa sajakah yang dibutuhkan tumbuhan untuk dapat memasak makanan sendiri? Bahan utama tumbuhan untuk dapat memasak makanan sendiri adalah cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. Air yang berada di dalam tanah akan diserap oleh akar, kemudian diangkut oleh batang menuju daun. Nah, disinilah tempat terjadinya proses memasak makanan. Kemudian, karbon dioksida. Karbon dioksida banyak dikeluarkan oleh manusia dan hewan, yang kemudian diserap oleh daun melalui pori-pori. Pori-pori kecil yang terdapat pada daun inilah yang disebut stomata. Stomata terletak pada bagian permukaan bawah daun. Di dalam daun juga terdapat zat hijau daun atau yang biasa disebut klorofil. Klorofil ini memiliki fungsi untuk menyerap sinar matahari yang digunakan untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi zat gula dan oksigen. Proses inilah yang disebut dengan proses fotosintesis. Hasil dari fotosintesis ini adalah zat gula dan oksigen. Zat gula digunakan oleh tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan makanan pada tumbuhan. Jikalau terdapat zat gula yang berlebih, maka tumbuhan akan menyimpannya dalam cadangan makanan seperti buah atau umbi. Lalu oksigen akan dilepaskan kembali ke udara bebas melalui stomata. Dan oksigen tersebutlah yang biasa manusia dan hewan hirup setiap waktu. Nah, sekarang kita sudah tahu bagaimana proses fotosintesis kan yang terjadi pada tumbuhan. Proses ini mempunyai peran yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup bagi manusia dan hewan. Kita tidak dapat hidup tanpa tumbuhan. Semua makanan yang kita makan dan udara yang kita hirup setiap saat berasal dari tumbuhan.
Maka dari itu, peran kita sebagai manusia sudah semestinya senantiasa menjaga dan melestarikan lingkungan. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Thank you.